Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan nikmat kepada kita. Berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat Allah yang paling rendah nilainya
sampai kepada nikmat Allah yang paling tinggi. Apa itu nikmat Allah yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita? Yaitu nikmat harta benda. Jadi harta ini Bapak Ibu, ini nikmat yang paling rendah nilainya. Dan ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat ini Bapak Ibu lebih tinggi nilainya, harganya daripada harta benda. Apa buktinya? Seseorang demi untuk mendapatkan kesehatan, sembuh dari penyakitnya, rela menghabiskan hartanya. Kadangkala dia jual hewan ternaknya, sapinya atau kerbaunya. Tidak cukup, dia rela jualkan lagi kebun sawitnya. Tidak cukup 1 hektar, dijualnya 2 hektar. Tidak bisa di Painan, dilanjutkan ke Padang sana. Tahu-tahu di Padang juga tidak bisa dirujuk ke Singapura. Tentu butuh harta yang lebih banyak. Demi sehat, seseorang paham dan mengerti Bapak Ibu. Tidak ada perselisihan paham antara keluarganya. Sudah ya, sudah Bu, jual saja itu demi sehat. Betul Bapak Ibu? Artinya apa? Sehat itu lebih besar nilainya daripada harta. Maka apabila kita kurang harta, badan sehat, alhamdulillah, nikmat yang lebih besar dari itu ada pada kita. Kemudian Allah Ta'ala berikan lagi nikmat yang lebih tinggi nilainya daripada nikmat sehat, yaitu nikmat hidup. Bapak Ibu hadirin, nikmat hidup ini lebih tinggi daripada nikmat sehat. Kadang-kala ada orang rela ikhlas kakinya dipotong. Betul? Karena penyakit gula basah. Kata dokter, kaki ibu ini mesti dipotong, diamputasi. Ditanya berapa biayanya Pak Dokter? 50 juta. Ya tidak apa-apa, potonglah. Maka dokter ambil gergaji, mulai krek, putus. Lalu ibu itu mengatakan, sudah dipotong kakiku Pak Dokter? Sudah. Ini uangnya 50 juta. Terima kasih Pak Dokter, sudah motong kakiku. Rela biar cacat asal masih hidup. Banyak orang yang rela cacat Bapak Ibu. Ada tangan yang terpotong, kadang kakinya. Biarlah asal aku masih hidup, katanya. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang lebih tinggi lagi daripada nikmat hidup. Lebih tinggi lagi dari nikmat hidup. Apa itu? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari dulu hingga sekarang ada lagu yang dilakukan oleh anak-anak kasidah. Kita sering dengar tuh Bapak Ibu.
Seperti apa di antara syair dia? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mana tinggi nikmat bisa sholat daripada nikmat hidup? Tinggi nikmat bisa sholat. Kenapa? Walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau tidak sholat, gak ada gunanya. Artinya apa? Nikmat bisa sholat, mendirikan sholat lebih berharga daripada nikmat hidup. Daripada tidak sholat lebih baik mati. Adalah mestinya begitu. Seorang bisa sholat itu disebabkan karena Allah beri dia nikmat iman. Karena ada nikmat iman, inilah yang membuat orang kuat, ringan saja dan mudah mendirikan sholat. Nikmat iman nih Bapak Ibu, inilah nikmat yang paling tinggi. Sehingga Allah Ta'ala memberikan nikmat iman tidak kepada semua orang. Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seorang tidak diberi nikmat iman, dia tidak akan bisa beriman. Bagaimanapun jalannya, tidak akan bisa beriman kepada Allah. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Walaupun malaikat diturunkan kepada mereka, ditambah lagi orang-orang yang sudah mati dibangkitkan, suruh bicara kepada mereka. Segala yang mereka inginkan Allah kumpulkan di depan mereka. Mau apa kamu? Nih, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kasih semua oleh Allah Ta'ala. Kemauannya, keinginan di dunia Allah berikan. Tapi Allah tegaskan, ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan beriman kecuali bila Allah menghendaki ia beriman. Alhamdulillah Bapak Ibu, para malaikat belum pernah datang ke rumah kita mengajak kita beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang sudah mati belum pernah dibangkitkan suruh datang ke rumah kita mengajak kita taat kepada Allah. Dan tidak semua yang kita inginkan Allah kumpulkan, Allah berikan kepada kita. Namun Allah Ta'ala telah berikan kepada kita nikmat iman. Alhamdulillah. Bila nikmat ini kita syukuri Bapak Ibu hadirin, itu nikmat iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makin tambah lagi nikmat iman kita, makin kuat lagi imannya, makin kuat lagi imannya, sehingga dia istiqamah dalam iman, hidup dalam iman sampai mati pun dalam keadaan beriman. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah utus beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengutus nabi untuk seluruh manusia.
Nabi diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah diutus engkau Muhammad kecuali diutus untuk seluruh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir, sehingga beliau disebut Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Dan kita ini umatnya disebut umat akhir zaman. Sejak Nabi Muhammad SAW dulu diutus jadi Rasul, diangkat jadi Nabi, sampai hari kiamat itu satu zaman. Kalau orang mengatakan itu dulu itu zaman Nabi, sekarang zaman siapa? Sekarang juga zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi Allah, sampai hari kiamat itu satu zaman, namanya akhir zaman. Tidak ada zaman setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Bapak Ibu, jasad Nabi yang hari ini tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini, tapi zamannya adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diutus oleh Allah, punya tugas sampai hari kiamat tugasnya. Bapak Ibu saya ulangi, Nabi Muhammad SAW punya tugas dari Allah untuk mendatangi seluruh umat manusia di muka bumi sampai kiamat. Tentu kita heran, kalau begitu kenapa hari ini Nabi tidak ada lagi, tidak dihidupkan Allah? Kenapa Nabi Muhammad SAW diwafatkan dalam umur 63 tahun, sementara tugas beliau itu sampai hari kiamat, jumpa seluruh manusia sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Maksudnya ini Nabi pun sudah menyampaikan Bapak Ibu ketika beliau masih hidup dahulu. Apa kata Nabi? Apabila Allah Ta'ala ingin menghinakan suatu kaum, maka kaum itu diazab oleh Allah ketika nabinya masih hidup. Nabinya melihat kaumnya dihabisi oleh Allah, dikirim bencana, musibah, malah petaka yang mengerikan. Nabinya hidup. Kaum yang diazab oleh Allah ketika nabinya hidup itu kaum yang dihinakan oleh Allah. Sepertinya kaum Ad. Wa amma 'adu fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhara 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayyamin husuma. Kaum Ad, seorang nabi diutus kepada mereka, lalu mereka tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul yang diutus, maka mereka dihabisi oleh Allah. Dan saat itu nabinya masih hidup, menyaksikan mereka diazab oleh Allah. Itu kaum yang dihinakan Allah. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya dihabisi oleh Allah dan Nabi Nuh masih ada di samping mereka. Rabbi la tadhar ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habisi orang-orang kafir ini semuanya. Ya Allah, tenggelamkan. Jangan kau tinggalkan walaupun hanya satu orang. Jika ditinggalkan nanti satu orang, nanti mereka akan melahirkan anak-anaknya durhaka juga. Sudah habisi semua ya Allah. Akhirnya mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya hidup, kaumnya disiksa oleh Allah. Itu kaum yang dihinakan oleh Allah. Jadi bila Allah Ta'ala ingin menghinakan suatu kaum,
diazab, disiksa ketika nabinya masih hidup. Lalu Nabi mengatakan lagi, bila Allah Ta'ala ingin memuliakan suatu kaum, maka nabinya diwafatkan cepat dan kaumnya melanjutkan tugas nabinya. Inilah kita, Bapak Ibu. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak mampu memanjangkan umur Nabi hidup hingga kiamat. Mampu, Bapak Ibu. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50. Itu dakwahnya. 950 tahun dakwah, jumpa kaumnya dari rumah ke rumah, dari orang ke orang gitu. Laila wa nahar, malam hari siang hari, Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun. Padahal Nabi Nuh hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk satu kaum, bukan hanya untuk orang kaum Quraisy, bukan, tapi kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Kenapa Nabi diwafatkan dalam umur 63 tahun? Begitulah Allah Ta'ala ingin memuliakan kita, umat Nabi Muhammad SAW, karena kita diberikan tugas melanjutkan kerja Nabi, tugasnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, jumpa seluruh manusia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau itu tidak punya rasa benci kepada manusia. Coba Bapak, Nabi tidak punya rasa benci. Kenapa? Seluruh manusia ini yang hari ini sudah Muslim, sudah Islam apa belum, itu Nabi punya tugas mendatangi mereka. Sudah berimankah hari ini atau belum? Sudah taat atau belum? Ini tugas Nabi Muhammad SAW. Maka kita orang-orang Islam Bapak Ibu yang hari ini sudah mengikut Nabi Muhammad SAW, pandang seluruh manusia dengan kasih sayang, sehingga kita mendatangi mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, untuk diajak menjadi seorang Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kenapa ada di antara manusia di permukaan bumi ini Bapak Ibu hadirin mulia, ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, ya? Kita dengar kan? Ada yang merusak Al-Quran, ada yang menyakiti orang-orang Islam. Coba bukan mereka itu membenci kita hanya, tapi mereka itu belum tahu. Sebagaimana dulu orang-orang kafir juga membenci Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak membalas membenci. Coba, orang-orang kafir Quraisy juga menyakiti Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak pernah membalas dengan menyakiti. Bahkan mereka mengatakan, mencaci maki Nabi Muhammad SAW, dikatakan Nabi ini orang gila. Nabi dikatakan oleh mereka orang gila, pembohong, tukang sihir. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas sedikit pun, Bapak Ibu. Begitulah mestinya kita Bapak Ibu, orang-orang Muslim hari ini. Jangan mudah dipancing Bapak Ibu. Orang-orang kafir membenci Islam karena mereka belum tahu.
Saya pernah ketemu Bapak Ibu hadirin orang Belanda tahun 2014 yang lalu di Bangladesh. Ketika saya menghadiri pertemuan umat Islam sedunia di Tongge, Bangladesh, saya ketemu orang Belanda. Beliau pakai jubah, pakai sorban. Karena saat itu musim dingin, saya pun agak menggigil ketika mencuci tangan. Beliau mengatakan dari belakang, kami tidak tahu, kalau tidak susah-susah katanya itu bukan dakwah. Lalu ditengok, ternyata bule orang Belanda rupanya. Saya kenalkan, saya dari Indonesia, nama Zainul Wadis. Dan beliau juga memperkenalkan diri beliau, namanya Haji Zakaria. Loh, kok orang Belanda namanya Haji Zakaria? Saya tanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kepandai bahasa Indonesia? Lalu beliau bercerita, karena istri saya orang Indonesia, orang Lombok katanya. Istrinya orang Lombok. Lalu beliau bercerita, saya baru masuk Islam 5 tahun yang lalu. Saya baru masuk Islam 5 tahun yang lalu. Waktu itu umurnya 55 tahun. 2014 kemarin. Lalu beliau menceritakan, sebelum 5 tahun yang lalu saya tak punya agama katanya. Saya mencari kebahagiaan, mencari kesenangan keliling dunia sebagai turis. Berbagai macam negara sudah saya kunjungi, tapi saya tak pernah merasakan kebahagiaan. Saya tidak bahagia. Saya tidak menemukan kesenangan. Walaupun di pantai-pantai, hiburan-hiburan, tidur di hotel berbintang, duit banyak, uangnya banyak, karena dia orang kaya. Tapi saya tidak pernah mencicipi kesenangan walaupun hanya sekejap mata. Tapi alhamdulillah, Allah sayang kepada saya. 5 tahun yang lalu saya dipertemukan Allah, saya diberi hidayah oleh Allah, saya memilih Islam, saya bahagia hari ini. Demi Allah, saya bahagia. Lalu kami dipeluknya dan bercucuran air matanya. Coba apa itu? Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Mestinya kita orang Islam pandang semua manusia dengan kebaikan, dengan pandang kasih sayang apa yang hadir. Jangan mudah terpancing, hadirin mulia. Kalau dulu Nabi ingin membalas bisa, Bapak Ibu, kalau beliau disakiti. Nabi Muhammad SAW dihina, tapi beliau tak balas. Tapi hari ini Nabi Muhammad SAW menghina kita brutal. Kalau hidup Nabi hari ini hadirin mulia, Nabi akan larang kita. Jangan. Mereka itu belum tahu. Mereka itu belum tahu dengan kemuliaan Islam, ketinggian Islam. Tapi kita sudah berusaha. Maka akhlak kita orang-orang Islam hari ini hadir mesti merujuk kembali kepada akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yang kita mengatakan Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Ini sedikit-sedikit brutal. Mereka menghina Islam. Masya Allah. Bukan mereka menghina Islam, mereka belum tahu Islam itu apa. Sehingga dulu Bapak Ibu Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba didoakan. Nabi dulu mendoakan orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah ya Allah kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu. Ini orang-orang Islam sekarang, bukan mereka mendoakan, tapi mereka menyumpah, mengutuk. Nabi tidak pernah seperti itu. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka kita syukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita beransur-ansur mulai dari sekarang. Jangan pelihara kebencian kepada sesama, bahkan kepada orang-orang non-muslim sekalipun. Hari ini kenapa mereka belum masuk Islam? Karena belum Allah kasih hidayah. Tapi orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, berapa banyak yang mereka dulu membenci Islam, berapa banyak orang yang dulu musuh Islam, tapi sekarang mereka telah bertekuk lutut di hadapan Allah di dalam Islam. Mereka sujud di hadapan Allah, menyerahkan dirinya kepada Islam. Berapa banyak Bapak Ibu, tidak sedikit. Kalaulah kita orang Islam ini Bapak Ibu berakhlak seperti akhlaknya Nabi dalam berkata, orang-orang non-Islam rindu dengan Islam Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu hadirin mulia, Nabi Muhammad SAW melihat orang kafir Quraisy menyembah berhala di sekeliling Ka'bah, rumah suci Baitullah, tapi mereka kotori dengan berhala, dengan patung-patung. 360 buah patung berhala yang mereka sembah selain Allah di sekeliling Ka'bah. Tapi Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata menyakiti hati mereka. Lalu apa kata Nabi diberitahu oleh Allah? Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami atau kamu, salah satunya pasti dalam petunjuk, dalam hidayah, atau dalam kesesatan yang nyata. Tapi Nabi tidak menuduh kamu sesat itu. Tidak. Coba. Yang dapat petunjuk itu kami. Tidak. Pokoknya di antara kita pasti yang dalam petunjuk, ada yang dalam petunjuk, ada yang sesat. Pasti salah satunya ada. Enggak dalam petunjuk semua, tidak sesat semua. Tapi siapa mereka yang sesat? Nabi tidak menuduh penyembah berhala itu sesat Bapak Ibu. Lalu kenapa hari ini di antara umat Islam ini mudah menuduh orang Islam yang lain sesat gara-gara tidak sependapat dengan dia? Aneh loh. Gara-gara berbeda pahamnya menuduh orang lain sesat. Orang yang kayak gini ini nabinya siapa dia? Kalaulah dia bernabi pada Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan mudah menuduh saudaranya sendiri sesat. Nabi itu orang kafir penyembah berhala, kaum musyrikin. Nabi tidak pernah menuduh mereka orang sesat. Nabi pandang mereka dengan kasih sayang. Kenapa hari ini mereka menyembah berhala? Karena mereka belum tahu. Tetapi setelah mereka tahu Bapak Ibu, Masya Allah, mereka berduyun-duyun masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulu mereka penyembah berhala, sekarang penyembah Allah. Dulu mereka dalam kesesatan, sekarang mereka menjadi bintang-bintang hidayah. Malah Allah menyebut mereka dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diridhai oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Dulu mereka menyembah berhala. Kenapa Bapak Ibu? Nabi tidak pernah menyakiti hati mereka. Walaupun saat itu mereka menyembah berhala. Ini Bapak Ibu soal hidayah. Ini persoalan hidayah, dapat apa belum dari Allah. Kenapa yang bisa memberikan hidayah hanya Allah? Selain Allah tak bisa beri hidayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah. Walaupun beliau sangat sayang dan cinta kepada pamannya Abu Talib, namun
sampai akhir hayatnya sekalipun tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba. Sehingga Allah turunkan ayat melalui Jibril alaihissalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dipuji-puji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak engkau itu sungguh tinggi dan agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari saat ini kita akan sedikit menyampaikan beberapa hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Kejadian yang luar biasa, di luar jangkauan akalnya manusia. Mana mungkin Nabi bisa berjalan ke dunia dalam jarak yang sangat jauh dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit pertama, terus langit kedua, terus sampai ke langit yang ketujuh, terus lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Itu bukan jarak yang dekat, sungguh-sungguh sangat jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berperan di sini, bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Dan Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Bukan. Isra Mi'raj itu harus dipahami yang pertama, ini kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala berbuat apa saja yang dikehendakinya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekaligus Bapak Ibu merupakan ujian iman kita. Merupakan ujian iman. Yakin apa tidak? Karena Nabi ini dari Isra Mi'raj bukan mimpi, bukan ruhnya yang berangkat, ruh dan jasadnya, bahkan sendal Nabi pun ikut Mi'raj. Bapak Ibu, coba sendal Nabi, sendalnya Nabi Muhammad SAW ikut buka ke langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Luar biasa Bapak Ibu. Dulu itu sendalnya Nabi Musa alaihissalam disuruh buka lagi. Ini, Musa, ini lembah suci, buka terompamu. Nabi Musa disuruh buka terompa, buka sendal di bumi. Ketika beliau diangkat jadi Rasul, tapi sendalnya Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam,
Ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan sendalnya, Bapak Ibu, begitu mulianya. Sendal Nabi pun mulia, Bapak Ibu. Apalagi Nabi Muhammad SAW, sendalnya dimuliakan Allah. Bapak Ibu, kenapa sendal Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Apa bedanya dengan sendal Nabi Musa alaihissalam? Bapak Ibu, sendalnya Nabi Musa itu sebelum itu digunakan hanya untuk mengurus keperluan hidupnya di dunia, untuk mengembala kambing, ternak-ternaknya pakai sendal itu. Maka sendal untuk mengurus keperluan dunia ini, sendal itu tidak mulia, Bapak Ibu. Gak ada nilainya si Allah. Sehingga Nabi Musa, buka teropamu, ini tempat suci, berarti sendalnya gak suci. Kenapa? Sendal digunakan untuk urus kambing kemana-mana. Seperti sendal kita, kalau digunakan pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke kota, laut-laut di pantai, itu sendal hina itu, nggak suci. Untuk dagang, Masya Allah. Untuk bisnis, kalau sendal Nabi Muhammad SAW, sendal beliau digunakan untuk mendatangi manusia, untuk diajak taat kepada Allah. Pergi sana pakai sendal, pergi sana ajak orang masuk Islam, pergi sana ajak orang Islam, pergi sana pakai sendal. Jangankan sendalnya Bapak Ibu, debunya pun dimuliakan oleh Allah. Debu di jalan Allah. Apa itu debu di jalan Allah? Debu yang nempel di sendal orang yang sedang berjalan mengajak manusia taat kepada Allah. Debunya dijadikan Allah menjadi tameng, pelindung dari azab neraka. Debunya saja, apalagi sendalnya. Wajarlah sendal Nabi Muhammad SAW langsung diangkat ke langit bersama dengan Nabi, ikut Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi yang berjalan, mana mungkin? Karena memang ini bukanlah kehendak Nabi Muhammad SAW, tapi Isra Mi'raj adalah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, apa saja bisa berbuat. Allah berbuat apa saja dikehendaki. Maka oleh karena itu hadirin, orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada jarak yang jauh, tidak ada waktu yang lama. Bila Allah berkehendak, jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali Bapak Ibu Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita ini. Hanya orang beriman yang bisa mengerti. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya keledai. Lalu dia jalan lagi sampai ketemu sebuah negeri yang sudah porak-poranda, mungkin semacam Turki di sana itu. Tapi di situ habis semua, tak ada yang hidup, semuanya mati oleh. Maka pemuda itu berpikir, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan yang sudah mati ini? Akhirnya pemuda itu merenung, keledainya diikat di depan halaman bekas reruntuhan, dan makanannya pun digantung di bekas reruntuhan rumah, dan dia istirahat di sana. Merenung, gimana Allah Ta'ala menghidupkan ini?
Akhirnya dia tertidur Bapak Ibu. Begitu dia tersentak bangun daripada tidurnya, dia melihat keledainya sudah menjadi tulang belulang. Masya Allah. Dia pun kaget. Baru tadi aku mengikat keledai ini, kok sekarang sudah jadi tulang. Baru tidur sebentar Bapak Ibu. Perasaannya tidur sebentar. Kenapa keledai ini sudah jadi tulang? Yang sudah kering. Tapi begitu dilihat makanannya, tidak basi, tidak busuk, tidak rusak. Dia makin bingung. Kalau dikatakan saya lama di sini, kenapa nasi makanan tidak rusak? Kalau dikatakan sebentar, kenapa ini keledai sudah jadi tulang belulang? Dia bingung, berapa lama saya di sini nih? Akhirnya Allah Ta'ala kasih tahu, hei anak muda, kamu itu sudah tidur di sini selama 100 tahun. Coba, Allah kuasa. Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Bagi keledainya 100 tahun. Sehingga mati jadi tulang belulang. Tapi bagi makanannya tidak basi, tidak rusak, tidak busuk. Dalam waktu yang bersamaan, bagi keledainya 100 tahun, bagi makanan hanya beberapa jam saja. Seperti makanan kita 1 jam, 2 jam masih belum busuk, masih belum basi. Tapi kalau sudah 2 hari, kalau sudah 3 hari, ya busuk, basi. Waktunya bersamaan, bagi keledainya 100 tahun, bagi makanan mungkin beberapa jam, dan bagi dia sendiri yang tidur mungkin beberapa sekejap saja. Waktunya bersamaan, satu bisa lama, yang satu bisa sebentar. Allah yang menguasai waktu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW benar-benar telah terjadi. Kenapa? Terjadinya dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan peristiwa ini ingin menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Allah berkehendak, tidak ada kesulitan sedikit pun dalam melakukannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Kalau Allah ingin itu, ingin apa Allah Ta'ala? Tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka langsung jadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Sebagaimana nanti Bapak Ibu hadirin, hari ini Allah kuasa membuat mulut kita bisa bicara. Betul? Apakah kaki bisa bicara sekarang? Apakah tangan bisa bicara sekarang? Tidak. Tapi nanti Allah berubah, mulut yang biasa bicara tak bisa bicara. Justru yang berbicara adalah tangan dan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut mereka dikunci, Allah buat tak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara kepada kami, kata Allah. Allah kuasa. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun,
dan kaki mereka juga bicara, menjadi saksi atas apa yang sudah kita kerjakan. Hari ini dia diam, apapun digunakan tangan untuk apa? Menyakiti orang, untuk berbuat keburukan, tangan diam saja, tidak akan mau mengingatkan kita. Kenapa? Tugas memberi peringatan sudah ada. Para alim ulama, para guru, orang tua, dan setiap orang muslim punya tugas saling mengingatkan satu sama lain. Tawasau bil haqq, saling bernasihat, nasihati dalam kebenaran. Allah kuasa. Bahkan di ayat yang lain Allah Ta'ala firman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sudah sampai dalam neraka, menjadi saksi, syahida 'alaihim sam'uhum, pendengaran yang menjadi saksi, coba, wa absaruhum, penglihatan yang menjadi saksi, wa juluduhum, dan kulitnya pun berbicara menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Jadi Bapak Ibu, nanti kulit ini akan berbicara sampai mereka heran-heran. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit, hei kulit, kenapa kamu kok bisa bicara sekarang menjadi saksi atas kami? Kenapa? Kok kamu bisa ngomong? Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu kulit menjawab, qalu antaka Allah alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat segala sesuatu bisa bicara. Coba, ini kuasa Allah. Allah bisa membuat segala sesuatu bisa bicara. Dan Allah juga membuat kami, kata kulit, hari ini bisa bicara. Coba, dulu pun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah, terdengar sebuah batu menangis. Batu menangis. Loh, kok batu bisa nangis? Akhirnya Nabi heran, hei batu, apa yang terjadi denganmu? Kok kamu menangis? Batu kok bisa nangis? Karena Allah yang membuat dia menangis. Diperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan menjadi peringatan buat kita. Lalu Nabi berkata, hai batu, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Lalu batu itu berkata, ya Rasulullah, kenapa aku tidak menangis? Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Batu bisa mengaji, batu bisa membaca Al-Quran. Ini kok orang Islam tak bisa baca Quran? Ada apa itu? Orang Islam tidak bisa baca Quran gimana? Itu batu bisa mengaji. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak menangis? Bukankah Allah telah berfirman, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah
takutlah kamu kepada neraka. Disuruh takut. Kalau ada orang tidak mau takut pada neraka, hebat betul dia itu. Terlalu berani itu. Banyak niatnya bang itu. Masya Allah. Allah menyuruh kita takut pada neraka, kok dia tidak takut? Allah datang corona, loh kok takut sama corona? Takut, kok sama neraka tidak takut? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya Rasulullah, kata batu, jangan-jangan batu yang disebutkan Allah sebagai bahan bakar neraka salah satunya diriku ini. Itulah yang membuat aku menangis, takut menjadi bahan bakar neraka. Coba. Allah mengatakan bahan bakar neraka manusia dan batu. Batu takut masuk neraka sehingga dia menangis. Tetapi manusia disebutkan bahan bakar neraka, kok sepertinya tidak khawatir, tidak takut. Jangan-jangan manusia yang disebutkan Allah salah satu diriku ini. Apa Bapak Ibu bisa jamin tidak masuk neraka? Bisa lah. Oh, saya ini gak masuk neraka nih Pak, suci saya ini, nggak pernah buat dosa. Siapa yang tak pernah buat dosa? Masya Allah. Ini peringatan buat manusia. Allah mendengarkan batu menangis dan bisa mengaji. Masya Allah. Batu nangis, takut masuk neraka. Ini ke manusia nyengeh. Masya Allah. Tidak ada perasaan takut masuk neraka. Ketawa. Masya Allah. Diajak sholat tak mau sholat. Sholat tak mau. Malah maksiat dalam gembira ria, berbuat dosa, berpesta pora, bahkan dosa. Alangkah beraninya kata Allah mereka menantang api neraka. Nanti baru sampai di neraka, baru dia sadar, baru dia paham. Tapi apa gunanya? Sadar saat itu tidak ada gunanya. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Ya Allah, ketika mereka sudah didatangkan kepada neraka jahanam, baru mereka sadar. Sudah datang di neraka jahanam, baru sadar. Wa anna lahum dzikra. Tidak ada gunanya lagi kamu sadar hari ini kata Allah. Dulu di dunia tak sadar, kemana-mana mabuk, mabuk ladang, mabuk sawah, mabuk dagang ke pasar, mabuk bisnis, mabuk kerja sana kerja sini, mabuk raung-raung, tidak sadar, mabuk nyanyi-nyanyi, mabuk joget-joget, mabuk karaoke. Sampai di neraka baru sadar. Wa anna lahum dzikra. Tidak ada gunanya kamu sadar. Sudah tak ada gunanya kesadaranmu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Akhirnya mereka berkata, nyesal
alangkah baiknya seandainya aku tahu seperti ini, alangkah baiknya semasa hidupku dalam berbuat baik, dalam taat kepada Allah. Kalau aku tahu seperti ini, coba. Padahal dulu sudah diberitahukan, itu waktu saja sudah disampaikan nangis, takut masuk neraka, tapi dia tidak mau tahu. Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mereka berkata, kalaulah dulu aku mau mendengar telingaku ini, apa yang dengar ayat-ayat Allah yang telah dibacakan, nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh para orang tua, para guru, para ustadz, para kiai, tapi dulu dia tidak mau dengar. Au naqilu, atau otakku ini mau berpikir dahulu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah aku tidak masuk dalam neraka sa'ir ini. Fahtarafu bidambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosanya, tapi tidak ada gunanya lagi mengaku dosa. Kalau dulu sebelum ajalnya datang dia mengaku dosa, pasti diampuni Allah semuanya. Maka Bapak Ibu, sekaranglah saatnya kita ngakulah cepat. Kalau tidak nanti kita terpaksa mengaku. Kalau mengaku sudah sampai di akhirat, tidak ada gunanya lagi, tidak akan dapat ampunan Allah. Tapi kalau hari ini kita mengaku dosa, wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku akui seluruh dosa-dosaku ya Allah. Aku akui seluruh dosa-dosaku ya Allah. Dosa mataku ya Allah, dosa mulutku ya Allah, dosa telingaku ya Allah, dosa tanganku ya Allah, dosa kaki ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang malam hari, dosa yang siang hari, dosa terang-terangan ya Allah, dosa yang sembunyi, dosa yang aku tahu dosa ya Allah, dan dosa yang aku tidak tahu itu dosa, hanya Engkau yang tahu itu dosa ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku ya Allah selain Engkau. Allah pasti ampuni dosanya. Lalu ini kenapa hari ini manusia tidak mengaku dosa, padahal dosa sudah salah, tidak mau mengaku salah karena terperdaya oleh iblis. Karena iblis dulu begitu Bapak Ibu. Sudahlah melawan, tidak taat kepada Allah, malah merasa benar. Sujud pada Adam, iblis enggan dan dia menyombongkan diri. Pada perintah Allah itu benar. Tidak ada perintah Allah yang salah Bapak Ibu, tidak ada. Subhanallah. Kenapa iblis enggan dan menyombongkan diri? Karena dia itu merasa alim. Kena bikin pengajian. Karena dia mengaji, lalu perintah Allah bikin kajian. Apa kajiannya? Khalaqau min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia ya Allah dari tanah, aku ini dari api. Ana khairun minhu, aku lebih baik pada dia. Akhirnya perintah Allah diingkari.
Ini sifat iblis. Dia menyombongkan diri dan enggan. Kenapa? Merasa lebih baik dari Adam alaihissalam, merasa lebih tahu, merasa lebih senior, merasa lebih tua. Adam baru diciptakan, dia udah berapa lama di surga? Tak tahu orang lama disuruh sujud pada orang baru kan? Enggan. Padahal itu perintah. Bagaimana hadirin yang muliakan oleh Allah, sehingga iblis laknatullah alaih terusir dari surga. Sudah berdosa tapi tidak ngaku dosa, malah melawan, malah menentang lagi. Tapi berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam beliau berdosa karena melanggar larangan Allah di surga. Sehingga singkat ceritanya beliau diusir dari surga, tapi langsung mengaku dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, kata Nabi Adam, kami ini ya Allah menzalimi diri kami sendiri. Coba, kenapa Nabi Adam menzalimi? Orang yang menzalimi diri sendiri itu adalah orang yang menentang perintah Allah, yang melanggar larangan Allah, artinya dosa. Orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Allah tidak akan menzalimi hambanya, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri artinya apa? Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kalau orang itu menganiaya dirinya sendiri, berarti dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Kalau pada dirinya sendiri saja tidak sayang, apakah mungkin dia bisa menyayangi orang lain? Tidak mungkin. Walaupun dia mengatakan sayang sama istrinya, sayangnya itu palsu kalau dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Apa bukti seorang yang sayang pada dirinya sendiri? Dia akan menghindarkan dirinya dari dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat akan membuat dirinya tersiksa di dalam neraka. Orang yang sholat, inilah orang yang sayang pada diri sendiri. Bila dia tidak sholat, berarti dia menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Artinya Bapak Ibu, bila suaminya tidak sholat, berarti suami itu tidak sayang pada dirinya sendiri. Bila dia katakan sayang sama istri, sayangnya palsu, gombal. Untuk ibu-ibu kurang bijak. Kalau istrinya bijak, udah ada sayang dong. Sudah ada sayang akan gombal. Ya kan? Sama diri udah ada sayang. Ya bodoh sayang itu udah ada sholat. Orang yang tidak sholat itu nanti dilempar ke neraka ada. Kulitnya hangus, diganti dengan kulit yang buruk, dibakar lagi. Buah zakum makanannya, minuman air nanah dan darah yang mendidih, sumber air yang sangat panas. Fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him. Nanti minuman mereka di dalam neraka air yang sangat panas. Saking hausnya mereka minum seperti onta minum. Ada nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan makanan bagi mereka di akhirat. La yadhukuna fiha bardan wa la syaraba illa hamima wa ghassaqa.
Mereka tidak merasakan kesejukan, tidak ada minuman kecuali air nanah dan darah yang mendidih. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka meninggalkan sholat. Orang yang sayang pada dirinya, dia akan menjaga dirinya jangan sampai disentuh oleh api neraka. Jika Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Rabb kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau ya Allah tidak ampuni kami ya Allah, tidak rahmati, tidak sayangi kami ya Allah, sungguh kami pasti termasuk orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Bukan seperti rugi pedagang bangkrut dagangannya, bukan ruginya seperti petani gagal panen karena galodong, bukan rugi seperti pegawai dipecat. Rugi yang Allah katakan rugi, mereka dicampakkan ke dalam neraka. Siapa orang yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam mengaku dosa, akhirnya Allah ampuni dosanya. Kapan mengaku dosa? Sebelum ajal datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyesalan itu tiba, sekaranglah waktunya untuk memperbaiki keadaan kita. Kalau sudah sampai di akhirat, tidak ada waktu ingin perbaiki keadaan kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud terpenting, maksud utamanya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita umat ini ketinggian daripada satu ibadah yang sangat tinggi dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu. Seperti lagu anak kita tadi, untuk menyebut sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah maksudnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok mesti dibawa ke tempat yang paling tinggi di seluruh alam? Nabi menerima sholat ini dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Perintah-perintah dalam Islam selain sholat seluruhnya diturunkan Allah melalui Jibril, diterima oleh Nabi di bumi ini. Tapi khusus sholat tidak melalui malaikat Jibril, di tempat yang paling tinggi. Ini menunjukkan Bapak Ibu keutamaan, ketinggian sholat dibanding dengan seluruh perintah yang lain dalam Islam setelah iman. Ibadah Bapak Ibu yang paling tinggi adalah sholat, bukan haji, bukan. Sholat penentu Bapak Ibu. Sehingga dalam Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. Salatku dan ibadahku, salatku ibadahku. Padahal salat itu juga ibadah, betul kan?
ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, infak sedekah ibadah, berzikir ibadah, baca Quran ibadah, membantu anak, menyantuni anak yatim ibadah, memberi fakir miskin makan minum pakaian dan segalanya ibadah. Tapi sholat disebut khusus tersendiri. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Bapak Ibu, Allah Ta'ala ingin memahamkan kita ini pentingnya salat. Seperti Allah ingin mengatakan kepada kita, ibadah yang banyak itu, apakah puasa, haji, umrah, zakat, infak, sedekah, bangun masjid seorang diri di setiap negeri dia yang bangun masjid, anak yatim, orang miskin satu negeri dia yang mengurusnya, kasih makannya, belanjanya, pakaiannya, seorang diri, cuma tidak sholat, maka seluruh ibadahnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Seluruh ibadahnya ditolak kalau tidak ada sholat. Sampai-sampai Nabi membuat perumpamaan. Untuk apa perumpamaan itu? Supaya mudah dimengerti oleh umat ini. Innama mawdi'us salati minad din kama mawdi'ur ra'si minal jasad. Kedudukan solat di dalam Islam seperti kedudukan kepala pada badan. Kalau itu ibaratkan Bapak Ibu, sholat itu di batang tubuh, ayam seperti kepala. Betul? Kepala. Ibadah itu kota badan itu ibadah. Sholat di kepala. Bapak Ibu hadirin yang mulia, tadi saya ceritakan ada seorang bapak kakinya penyakit gula. Berobat ke dokter, kata dokter, Pak, penyakit bapak ini nggak ada obatnya. Kok begitu Pak dokter? Nanti dia akan berjalan sampai seluruh kaki bapak habis busuk. Jadi gimana jalan keluarnya Pak dokter? Potong. Kata bapak tuh, udah Pak dokter potonglah. Biayanya berapa Pak dokter? 50 juta. Biarlah nggak apa-apa, aku bayar. Sawit 1 hektar aku jual untuk potong kakiku. Potong kaki krak terus. Tidak lama udah itu datang lagi seorang ibu, tangannya yang penyakit gula sudah mulai membusuk. Datang sama dokter, Pak dokter, tengoklah tangan ibu kok. Masya Allah Bu, tangan ibu ini gawat, ini nggak ada obatnya. Nanti dia akan berjalan sampai tangan ibu habis semua. Lalu gimana jalan keluarnya Pak dokter? Potong. Ya tidak apa-apa Pak dokter, tapi biayanya berapa untuk potongnya? Kenal agak kecil dari kaki, udah sekarang 25 juta saja, kata dokter. Ya tidak apa-apa dokter, itu separuh kebun satu jual untuk potong tanganku. Sudah siap? Siap. Dokter ambil gergaji, krek, putus. Sudah Pak dokter, sudah Bu, ini uang 25 juta. Terima kasih sudah potong tanganku. Mau Bapak Ibu? Selang waktu seminggu kemudian datang lagi seorang kakek, kepalanya ada penyakit mulai membusuk. Kepalanya datang sama dokter, Pak dokter, tengoklah kepala kakek ini. Masya Allah, kepala kakek sudah membusuk. Ini nggak ada obatnya. Kalau dibiarkan nanti kepala kakek habis semua. Gimana jalan keluarnya Pak dokter? Dipotong. Masya Allah. Lalu kakek bertanya, "Wahai Pak dokter, biaya berapa potong kepalaku?" Gratis, nggak bayar. Bapak Ibu, maukah kakek itu potong kepalanya?
Gratis nggak mau? Itu potong kaki bayar 50 juta mau? Yang kemarin potong tangan 25 juta mau? Ini potong kepala gratis nggak bayar, kok tidak mau? Kenapa? Hah? Kalau potong kepala, sisanya tidak ada gunanya, betul? Betul? Kalau kakinya terpotong, sisanya masih dimuliakan. Kalau tangannya terpotong, dibuang, sisanya itu masih bermanfaat. Tapi kepala sudah dipotong, tidak ada gunanya, betul? Seperti itulah sholat kata Nabi. Kalau sudah tidak sholat, gak ada gunanya, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Allah tunjukkan tempat menerima sholat di tempat yang paling tinggi, sehingga Nabi mengatakan as-salatu khairul mawdu'. Seutama-utama perintah Allah adalah sholat 5 waktu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kami bersama dengan bapak-bapak dari kepolisian, dari jajaran Polres Pesisir Selatan, Pak Polisi. Saat itu saya tanya bapak-bapak, ada yang dari Polantas? Ada Ustaz. Kalau orang naik sepeda motor disuruh pakai helm, betul Pak Polisi? Betul. Pasang helmnya di mana Pak Polisi? Di kepala apa di lutut? Di mana Pak? Pasang helm? Di kepala apa di lutut? Apa lutut tidak perlu dijaga? Kok gak di lutut? Coba. Memang begitu Bapak Ibu, lutut perlu juga dijaga, tangan perlu dijaga, siku perlu dijaga, tapi lebih utama menjaga kepala. Kenapa? Nanti kendaraan terjadi kecelakaan, benturan lututnya, pecah dengkulnya, patah kakinya, hancur kakinya, lalu dipotong, masih hidup, betul? Tidak masalah. Tapi kalau kepalanya tidak dijaga, benturan, berbentur kepalanya, pecah, mati Pak Ibu. Atau tidak pecah, geger otak, disuruh kelir malah pergi ke mode, Masya Allah, suruh ke sawah malah sampai ke pasar. Akhirnya dia senyum-senyum sepanjang jalan kaki hilir mudik, mondar mandir, alias gila. Wang kilo aduh apa itu? Aduh, nyoba jalan hilir mudik jalan kaki, hilir mudik jalan kaki. Yang rusak kepalanya apa kakinya? Kepalanya apa kakinya? Kepalanya rusak, kakinya sehat. Jalan kaki kemana-mana, tidak merasa letih. Panas terik matahari, malam hari hujan panas, jalan kaki melulu, kakinya sehat. Yang rusak apa? Kepalanya. Perutnya orang gila sehat juga, makan dari tong sampah, sisa-sisa makanan, tapi tidak pernah mencret. Apanya yang rusak? Kepalanya. Kalau sudah rusak kepala, sekujur tubuhnya langsung tidak bernilai, betul? Betul? Seperti itulah sholat kata Nabi. Awalu ma yuhasabu bi'abdihi yawmal qiyamati sholat, fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Yang pertama besok di yaumul qiyamah ditanya kepada seorang hamba adalah sholatnya. Bila baik sholatnya, baiklah seluruh tubuhnya. Bila rusak sholatnya, rusaklah seluruh amalnya. Saya ulang lagi. Bila baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Bila rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Sholat ada tapi rusak, apalagi tidak sholat. Maka Bapak Ibu, orang yang sholat
Kenapa itu? Karena sholatnya rusak. Apa tanda sholat yang rusak? Harus tahu Pak Ibu tandanya. Tandanya sholat yang rusak, dirinya tidak bisa terhalang dari berbuat dosa. Nipu-nipu jalan juga, bohong-bohong jalan juga, yang haram dimakan juga, hak orang diambil juga, judi jalan terus, mabuk juga, merokok. Coba. Artinya dirinya tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu tanda sholatnya rusak. Coba. Masih berbuat jahat, sholatnya rusak. Kalau sholatnya benar, pasti kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan jahat, keji dan mungkar. Udah sholat kok masih keji juga, perbuatan mungkar juga, tanda sholatnya rusak. Lalu bagaimana supaya sholat kita tidak rusak? Ada caranya. Bapak Ibu mau caranya? Mau ditunjuk caranya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat mengingat Allah. Dalam sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah. Kenapa orang berbuat maksiat? Karena saat itu lupa kepada Allah, cuma ingat Pak Polisi. Pak Polisi di balik tembok, Pak Polisi tidak bisa lihat. Tidak mungkin Pak Polisi memperhatikan, mengikut dia kemana-mana pergi. Repot Pak Polisi, betul Pak? Ibunya konyo ya, nyo keledak polisi juga ada, nyo mandi polisi mandi, nyo balik kalau dia ingat ayat Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kamu kata Allah ada malaikat yang selalu mengikuti kemana kita pergi, tugasnya nyata. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Coba, mereka dapat apa Ibu? Raqib dan atid, tugas nyata. Baik kata, buruk dicatat, nggak tegur, ini nggak boleh, karena dia nyatat aja. Dalam sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Kamu bisa bersembunyi dari manusia, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Sehingga di mana dia berada, selalu ingat Allah. Di mana dia berada, selalu takut kepada Allah. Pasti terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jika orang yang ingat Allah walaupun di luar sholat, maka mereka seperti dalam sholat. Dalam sholat merasa dilihat oleh Allah, di luar sholat juga merasa dilihat oleh Allah. Dalam sholat berkata baik, di luar sholat juga berkata baik. Jika tidak bisa berkata baik, diam, aman. Ya, dalam sholat menutup aurat, di luar sholat juga menutup aurat. Apakah sholat sah tanpa menutup aurat? Tidak sah. Dalam sholat menutup aurat, di luar sholat pakai celana kotor,
tidak masuk. Dalam sholat tutup aurat, di luar sholat juga tutup aurat. Kalau ingin sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, seperti itu. Dalam sholat pakai peci, di luar sholat pakai peci. Coba, paham gak? Coba. Oh, saya mau berjudi, buka peci dulu. Jangan buka pecinya, judinya ditinggalkan. Sanggup pakai peci, pakai judi? Oh, Pak Kiai sudah berjudi, kiamat negeri ini. Ini pakaian sosial kontrol, pelindung, menjaga kita dari berbuat maksiat. Coba. Jadi membawa sifat di dalam sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau demikian, sholat kita baik, seluruh amal kita jadi baik. Walaupun dulu pernah maksiat berpuluh-puluh tahun, berbuat dosa siang dan malam, tapi sampai akhir hayatnya dia mati dalam menjaga sholat yang sempurna, sholat yang baik, maka seluruh keburukan itu Allah ganti dengan kebaikan. Dengan itulah dia bisa bersenang-senang di surga. Jadi bapak-bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka inti peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah bicara yang paling penting, amal yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu. Dan sebagai penutup saya ingin sampaikan Bapak Ibu, apabila suaminya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya, putra-putrinya jaga sholat, satu keluarga ini menyenangkan para malaikat di arsy Allah, sehingga malaikat pun berdoa untuk keluarga ini. Apa kata malaikat? Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya Allah, masukkan ini satu keluarga ya Allah dalam surga adil. Bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, anak-anak keturunan yang soleh. Siapa yang soleh? Yang sholat 5 waktu. Bapaknya jaga sholat, ibunya jaga sholat, anak putra putrinya jaga sholat. Ya Allah, satu keluarga ini ya Allah masukkan dalam surga adil. Doa mereka makbul. Maka jangan sampai ada di rumah tangga kita Bapak Ibu, ada anggota keluarga, apakah anak, apakah suami, apa istri yang tidak sholat. Istrinya sholat, suaminya tidak, atau suami sholat, istrinya tidak. Anak-anaknya sholat, ayah ibunya tidak dapat doa dari malaikat. Mereka tidak suka rumah tangga yang kayak begitu. Sholat siap dosa kan? Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, putra putri, cucu, sholat semua baik. Sehingga kita dikenal di langit, walaupun di negara tidak dikenal, walaupun di kampung kita tidak dikenal. Kita datang orang tidak merasa bertambah, kita tidak datang pun orang tidak merasa kurang. Keluarga kita orang tak peduli karena hidupnya payah, mungkin orang awam hidup miskin susah, tidak ada dihargai oleh orang. Tapi bila suaminya taat, istrinya taat yang sholat, anak-anaknya taat sholat, malaikat di langit di arsy Allah, di samping mereka bertasbih mengelilingi arsy, memuji Allah, mensyukur Allah, mereka menyempatkan diri. Ya Allah, Rabbana adkhilhum jannatu adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Alangkah mulianya Bapak Ibu keluarga seperti ini. Wa yanqalibu bila ahli masrura, nanti Allah kembalikan kepada keluarganya dengan penuh gembira. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya di surganya Allah
mereka hidup bersenang-senang selamanya, tinggal di istana-istana yang mewah untuk selamanya. Mereka tidak akan berpisah lagi dengan keluarga tercinta. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Maka ya pastikan Bapak Ibu, jangan ada di rumah kita yang tidak sholat. Terakhir, Nabi sabdakan, as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Wa man aqama faqad aqamadin, siapa mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man taraka faqad hadamadin, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Orang yang meruntuhkan agama adalah musuhnya Allah. Jangan sampai ada musuh Allah kita pelihara di rumah-rumah kita. Siapa mereka yang meruntuhkan agama itu? Siapa itu orangnya yang tidak sholat? Mereka musuh Allah. Daripada pelihara musuhnya Allah di rumah kita, lebih baik pelihara musuhnya tikus. Musuh tikus apa? Musuh tikus apa? Kucing. Kalau dipelihara musuh tikus, walaupun tikus marah biarlah, paling-paling mencuri satu ikan kering. Betul? Tapi kalau musuh Allah dipelihara, nanti bapak ibu dilempar ke neraka. Tahu pelihara musuh? Hah? Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita satu keluarga masuk surga, pastikan sebelum ajal menjemput kita, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, putra putri sholat 5 waktu istiqomah. Maka dimulai dengan doa. Apa doanya Ibu penutup? Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya. Hafalkan itu Bapak Ibu. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku ya Allah anak-anak yang soleh. Yang gak soleh gak usah, minta yang apa? Yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, anugerahkan aku ya Allah anak-anak yang soleh. Siapa mereka anak yang soleh? Yang sholat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku ya Allah dan anak-anak keturunanku ya Allah yang tetap mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Siap doakan insyaallah. Malam hari didoakan, siang hari diajak nak sholatlah dengan lemah lembut kasih sayang. Malam hari didoakan, pasti Allah kasih hidayah. Jangan bosan mendoakan anak, sebagaimana tidak pernah bosan memberi makannya. Betul? Adakah seorang ayah ibu bosan memberi makan anak-anaknya? Tidak. Seperti itu juga doakan lagi, doakan lagi, doakan lagi. Jangan sampai bosan tiap hari, sebagaimana kita memberi mereka makan tiap hari. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, sehingga keluarga kita, diri kita dijadikan Allah hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.